Halo pendengar setia, selamat datang di program berita siaran 67. Menemani aktivitas Anda hari ini, saya Mario Waduhiga bersama rekan saya Beatrix Irnawati. siap menyajikan rangkaian informasi yang aktual, human interest, hingga cerita inspiratif dari sekitar kita. Berita pertama datang dari kawasan kos mahasiswa. Mahasiswa asrama Senja gigit jari karena gerbang ditutup pada pukul 22 WITA. Aturan yang ketat memaksa yang pulang larut cari penginapan di luar. Aturan ini sudah berlaku sejak pertama kali pemiliknya mendirikan kos tersebut. Salah satu mahasiswa yang mendapatkan hal ini menceritakan pengalamannya. Saya baru pulang sekitar jam 10:30 malam setelah mengerjakan tugas kelompok, kata Tini. Pas sampai, gerbang sudah digembok. Saya sudah coba telepon mama kos tapi tidak diangkat. Karena tidak bisa masuk, Tini akhirnya menginap di kos temannya yang lokasinya tidak jauh dari asrama Senja. Hal serupa juga dialami oleh Indah, penghuni asrama Senja lainnya. Indah mengaku sudah mengetahui aturan jam malam tersebut, namun ia terpaksa pulang telat karena ada urusan mendadak. Sudah tahu aturannya, tapi karena ada keperluan mendesak, saya jadi telat. Mau bagaimana lagi daripada tidur di luar, saya memilih menginap di kos teman yang lebih aman, jelas Indah. Kejadian ini pengingat bagi para mahasiswa di asrama Senja untuk selalu mematuhi jam malam yang telah ditetapkan. Pihak kos diketahui memberlakukan aturan ini demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan asrama. Nah, persoalan mahasiswa ternyata tidak hanya soal tempat tinggal di kos saja. Betul sekali, tekanan lain juga datang dari dunia perkuliahan, terutama menjelang akhir semester. Menjelang akhir semester, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Nusa Cendana Kupang, khususnya mahasiswa semester 3, mengaku kewalahan karena banyaknya tugas ujian akhir semester yang diberikan hampir bersamaan. Situasi ini membuat mereka harus membagi waktu dan sering begadang untuk menyelesaikan semua tugas tepat waktu. Di area kampus Undana, mahasiswa tampak berkumpul di lorong kelas, taman kampus, serta kantin untuk mengerjakan tugas bersama. Suasana kampus menjadi lebih ramai dari biasanya karena sebagian mahasiswa memilih mengerjakan tugas UAS di lingkungan kampus sambil berdiskusi dengan teman kelas. Salah satu mahasiswa ilmu komunikasi semester 3, Ari Resto berusia 20 tahun mengatakan bahwa tugas UAS yang diberikan tahun ini terasa lebih banyak dibanding semester sebelumnya. Ia mendapatkan tugas berupa laporan, analisis pengaruh media massa, video edukasi, hingga presentasi kelompok. Dalam seminggu ini, hampir semua dosen kasih tugas UAS. Ada video, laporan, analisis berita, dan presentasi. Semua deadline dekat. Kami sering begadang supaya jangan terlalu menumpuk, ujarnya pada Kamis 12 Desember 2025. Menurut Ari sendiri, jika satu tugas saja terlambat dikerjakan, maka tugas lainnya langsung menumpuk. Karena itu, banyak mahasiswa terpaksa mengerjakan beberapa tugas sekaligus dalam satu malam. Mahasiswi semester 3 lainnya, Jenny Doken berusia 19 tahun, mengaku juga merasakan tekanan yang besar. Ia mengatakan bahwa hampir setiap hari ada tugas baru yang diumumkan di grup kelas, sehingga mahasiswa harus segera menyesuaikan jadwal belajar. Kami sampai bingung bagi waktu, tugas UAS datang terus. Kadang pagi ada pengumuman, tugas baru sore ada lagi. Semua harus selesai minggu depan, karena menjelang akhir semester, katanya. Jenny menjelaskan bahwa banyak mahasiswa memilih bekerja kelompok di kos agar tugas bisa selesai lebih cepat, meskipun tetap membuat mereka tidur larut malam. Kalau kerja sendiri lama sekali, jadi kami kumpul di kos teman dan kerjakannya bersama-sama. Tetapi tetap saja pulang jam 11 atau jam 12 malam, tambahnya lagi. Selain kewalahan, mahasiswa juga berharap dosen memberikan tugas dari jauh hari, sehingga punya cukup waktu untuk mengerjakannya. Kami berharap dosen memberikan tugasnya dari jauh-jauh hari, supaya kami punya cukup waktu untuk bekerja. Kami bisa kerjakan dengan lebih tenang, ujarnya. Meski demikian, mahasiswa ilmu komunikasi Undana semester 3 tetap berusaha menyelesaikan tugas satu persatu sambil mengatur waktu sebaik mungkin.
Banyak dari mereka membuat daftar prioritas agar tidak ada UAS yang terlewat menjelang penutupan akhir semester. Nah, setelah mendengar berita dari rekan saya, selanjutnya kita beralih pada lonjakan harga kebutuhan pokok mulai dirasakan masyarakat di Pasar Inpres Naikoten, Kota Kupang. Harga bahan pokok di Pasar Inpres mengalami kenaikan cukup tajam dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini membuat para pedagang dan pembeli sama-sama merasa terbebani karena kenaikan harga berdampak langsung pada pengeluaran dan penjualan harian. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Rabu 10 Desember 2025, beberapa komoditas utama seperti beras, cabai, dan telur ayam mengalami lonjakan harga yang signifikan. Harga beras premium naik dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Cabai rawit melonjak dari Rp40.000 menjadi Rp60.000, sementara telur ayam sendiri kini dijual hingga Rp33.000 per kilogram dari sebelumnya Rp28.000. Salah satu pedagang sembako, Ibu Dewi, berusia 51 tahun, mengaku kenaikan harga sudah terasa sejak 2 minggu terakhir. Ia menyebut harga dari pemasok memang naik cukup tajam. Kalau harga dari distributor naik, kami juga harus ikut naik. Kalau tidak, bisa rugi. Tapi akibatnya pembeli jadi berkurang, ujarnya sambil menata karung beras di lapaknya. Akibat kenaikan ini, omset harian pedagang pun menurun. Ibu Dewi biasanya bisa menjual 2 karung beras per hari, kini 1 karung pun sulit habis. Sekarang banyak pembeli yang menunda belanja. Mereka beli sedikit-sedikit dulu, tambahnya. Hal serupa disampaikan kakak Andre berusia 19 tahun, seorang pedagang cabai. Kalau cabai naik begini, pembeli banyak yang mengeluh. Kadang cuma beli 1/4 kilo, tapi mau bagaimana lagi, harga dari pengepul memang sudah tinggi, katanya. Sementara itu, Ibu Esi berusia 40 tahun, seorang ibu rumah tangga, mengaku kini lebih berhati-hati dalam berbelanja. Biasanya beli beras 5 kilo, sekarang 3 kilo saja dulu. Cabai juga beli sedikit, soalnya semua naik, ungkapnya. Beberapa pedagang menduga kenaikan harga ini disebabkan oleh faktor cuaca dan biaya distribusi yang meningkat, karena sebagian besar bahan pokok diimpor dari luar daerah. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar juga ikut mempengaruhi biaya pengiriman. Meski aktivitas pasar tetap berjalan, suasana tampak lebih sepi dibanding biasanya. Banyak pedagang berharap pemerintah segera melakukan pengawasan harga di tingkat distributor agar tidak ada pihak yang menaikkan harga secara berlebihan. Kalau harga di pemasok bisa dikontrol, kami juga bisa jual yang lebih murah. Kasihan pembeli kalau semua serba mahal, tutup Mina berusia 38 tahun, salah satu pedagang lain. Pendengar, kami akan jeda sejenak dari rangkaian berita. Tetap bersama kami karena setelah ini berita siaran 67 akan kembali. Panas, tenggorokan kering habis kelas, jangan panik dulu. Di kantin Visip Undana ada yang segar, manis, dan bikin lega. Es teh jumbo namanya. Ukurannya jumbo, es tehnya melimpah, rasanya mantap banget. Cocok buat nemenin istirahat kamu abis kelas atau nongkrong bareng teman. Dengan harga ramah kantong mahasiswa, es teh jumbo di kantin Undana siap jadi penyelamat di tengah teriknya Kupang. Kalau haus, ingatnya cuma satu. Es teh jumbo sekali minum, segarnya sampai jumbo. Langsung aja ke kantin Visip Undana sekarang juga. Terima kasih karena masih bersama kami di berita siaran 67. Kini kita beralih ke berita soft news, menghadirkan cerita yang lebih hangat dan menyentuh dari kota Kupang. Di balik ramainya aktivitas kendaraan di sepanjang Jalan El Tari, Kota Kupang, terdapat sosok sederhana yang sering luput dari perhatian. Ia adalah tukang parkir yang setiap hari mengatur padatnya lalu lintas demi menjaga keamanan lalu lintas.
Sejak pagi hingga malam hari, para tukang parkir ini setia berdiri di pinggir jalan, membantu pengendara mencari ruang parkir yang aman dan nyaman. Dengan rumpi sederhana dan peluit di tangan, mereka mengatur keluar masuk kendaraan, terutama di depan toko dan jalan masuk ke dalam pasar. Salah satu tukang parkir, Bapak Joni, 45 tahun, mengaku sudah 7 tahun menjalani profesi tersebut. Menurutnya, pekerjaan sebagai tukang parkir bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kalau parkir rapi, jalan juga tidak macet. Saya bantu supaya sama-sama nyaman, ujarnya sambil tersenyum. Pendapatan yang diperoleh juga tidak disebutkan. Dalam sehari, penghasilan bergantung pada jumlah kendaraan dan keramaian kawasan tersebut. Meski demikian, John sebagai tukang parkir tetap menjalani pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab, termasuk menjaga kendaraan agar tetap aman dari goresan atau kehilangan. Keberadaan John sebagai tukang parkir di Jalan El Tari juga dinilai membantu mengurangi kemacetan lalu lintas. Dengan terbatasnya lahan parkir di pusat kota, peran mereka menjadi penting dalam mengatur kendaraan agar tidak mengganggu arus jalan. Di tengah keramaian Piku Kota Kupang yang terus berkembang, para tukang parkir di Jalan El Tari masih menjadi bagian kecil, namun memberikan kepuasan terhadap kehidupan kota. Mereka hadir sebagai penjaga keteraturan sekaligus potret ketekunan masyarakat kecil yang berjuang demi keluarga dan kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat Siaran 67, kisah tadi mengingatkan kita bahwa kepedulian bisa datang dari siapa saja. Dan dari kepedulian, kita beralih ke hal yang lebih ringan tentang jajanan sederhana yang digemari mahasiswa. Di sudut sederhana kawasan kantin FISIP Universitas Nusa Cendana, aroma kuah Salome yang hangat kerap mengundang siapa saja untuk singgah. Di balik lapak kecil itu berdiri sosok Pak Deyat, pria berusia 58 tahun yang dengan penuh ketekunan menjalani hidup sebagai penjual Salome. Pak Yat memiliki nama asli Yat, berasal dari Ngawi, Jawa Timur, tepatnya daerah perbatasan dengan Jawa Tengah. Perjalanan hidupnya membawanya jauh dari kampung halaman hingga akhirnya menetap di Kupang. Usaha Salome yang ia jalani saat ini bukanlah pilihan instan, melainkan hasil dari proses panjang dan pertimbangan hidup. Awal mula Pak Deyat berjualan Salome bermula ketika ia memiliki keluarga yang lebih dulu berjualan di kantin FISIP Undana. Dari situlah ia mulai bertanya-tanya tentang penghasilan dan peluang usaha. Ketertarikannya semakin kuat hingga akhirnya pada tahun 2007 ia mulai masuk ke lingkungan Undana untuk berjualan dan sejak 2015 memutuskan menetap dan menekuni usaha ini secara lebih serius. Alasan Pak Deyat memilih berjualan Salome cukup sederhana namun bermakna. Menurutnya, pekerjaan sebagai petani di kampung terasa sangat berat secara fisik. Berjualan Salome dianggapnya lebih santai, lebih bisa dinikmati dan tetap memberi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salome yang dijual Pak Deyat memiliki ciri khas tersendiri, terutama pada kuahnya yang hangat dan gurih, membuat pembeli merasa nyaman dan ingin kembali lagi. Dari beberapa varian yang ia tawarkan, Salome kuah menjadi menu favorit pelanggan dan paling sering diminati, terutama saat cuaca dingin atau sore hari. Saat lapak sedang ramai, suasananya terasa hidup. Mahasiswa, pekerja, berganti datang, bercengkrama ringan sambil menunggu pesanan. Tidak jarang, Pak Deyat berbagi cerita dengan pelanggan, menciptakan keakraban yang membuat lapaknya lebih dari sekedar tempat makan. Selama berjualan, tentu ada pengalaman menarik yang ia alami bersama pelanggan, mulai dari pelanggan tetap yang sudah seperti keluarga, hingga cerita-cerita ringan yang membuat lelah terasa hilang. Namun, di balik semua itu, tantangan terbesar yang ia hadapi adalah cuaca, terutama saat hujan. Kondisi hujan sering membuat pembeli berkurang dan aktivitas berjualan menjadi lebih sulit. Meski demikian, Pak Deyat memiliki cara sendiri untuk menghadapi kendala tersebut. Ia memilih untuk tetap percaya bahwa akan selalu ada pembeli, terus berada di tempat jualannya meskipun kondisi sedang sepi.
Baginya, bertahan itu adalah sebuah kunci kesuksesan. Harapan Pak Deyat ke depannya sangat sederhana namun penuh makna. Ia berharap usaha Salomenya semakin dikenal, semakin banyak diminati, dan terus menjadi pilihan masyarakat. Kepada anak muda yang ingin memulai usaha kecil, Pak Deyat berpesan agar tidak mudah patah semangat. Menurutnya, saat usaha sedang sepi bukan alasan untuk menyerah dan meninggalkan pekerjaan. Yang terpenting adalah kerja keras, ketekunan, dan kepercayaan pada proses. Dari lapak kecil di pinggir jalan, Pak Deyat mengajarkan bahwa usaha sederhana pun bisa menjadi sumber penghidupan yang bermartabat selama dijalani dengan kesabaran dan semangat pantang menyerah. Jajanan kampus memang punya ceritanya sendiri. Yap, dari cerita sederhana itu ada pula kisah inspiratif tentang kepedulian sejak dini. Kepedulian terhadap pendidikan dan sesama seringkali tumbuh dari pengalaman sederhana yang dijalani sejak dini. Hal tersebut tercermin dari perjalanan Gianni Sanasa, relawan Children See, Children Do atau CSCD yang konsisten mendampingi anak-anak belajar sejak usia remaja. Giannisa mulai mengenal dan bergabung dengan komunitas CSCD saat masih duduk di bangku SMP kelas 1. Ketertarikannya muncul ketika melihat banyak anak sekolah dasar yang memiliki semangat belajar tinggi, namun belum mendapatkan akses pembelajaran bahasa Inggris secara memadai. Dari pengalaman itu, Giannisa merasa terpanggil untuk terlibat langsung dan membantu anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, keterlibatan Giannisa di CSCD tidak hanya sebatas mengikuti kegiatan, tetapi juga aktif mengajar dan mendampingi anak-anak dalam setiap pertemuan. Bersama relawan lainnya, ia mengajar bahasa Inggris dasar dengan metode sederhana, menggunakan kosakata yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan usia anak-anak. Materi yang disampaikan dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar anak-anak tidak merasa takut atau kesulitan. Selain fokus pada kemampuan bahasa, kegiatan CSCD juga dirancang untuk membentuk karakter dan kepedulian sosial anak-anak. Dalam setiap sisi, para relawan menyisipkan edukasi ringan tentang kesehatan, lingkungan, serta kebersihan hidup, serta kebiasaan hidup bersih. Anak-anak diajak memahami pentingnya menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, hingga menanam pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dalam perjalanannya sebagai relawan, Giannisa mengakui bahwa tantangan tidak bisa dihindari. Ia kerap menghadapi anak-anak yang sulit diatur, kurang fokus, atau belum berani berbicara menggunakan bahasa Inggris. Namun, menurutnya, tantangan tersebut justru menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Melalui pengalaman itu, ia belajar untuk lebih sabar, memahami karakter anak, dan mencari cara agar suasana belajar tetap menyenangkan. Bagi Giannisa, menjadi relawan CSCD bukan hanya tentang berbagi ilmu, tetapi juga tentang membangun hubungan emosional dengan anak-anak. Ia merasakan kebahagiaan tersendiri ketika melihat perkembangan anak-anak, mulai dari yang awalnya malu hingga berani mencoba berbicara dan berinteraksi. Hal-hal kecil tersebut menjadi motivasi bagi Giannisa untuk terus terlibat dalam kegiatan sosial. Giannisa percaya bahwa anak-anak belajar melalui apa yang mereka lihat dan dengar dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ia berusaha memberikan contoh sikap positif selama mendampingi mereka. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar. Kalau yang mereka lihat baik, itu yang akan mereka tiru, ujarnya. Melalui keterlibatannya di CSCD, Giannisa berharap kegiatan ini dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak anak di Kupang. Ia juga berharap semakin banyak anak muda yang tergerak untuk terlibat dalam kegiatan sosial, khususnya di bidang pendidikan sebagai bentuk kontribusi nyata bagi masa depan generasi muda. Pendengar, setelah berita ringan, kami mengajak Anda untuk menyimak cerita yang lebih dalam. Inilah dia rubrik feature yang menghadirkan realitas mahasiswa dari sudut pandang yang berbeda. Ketika absensi kalah oleh lampu siaran. Di antara ruang kelas dan studio TVRI NTT, Madinah menjalani hari-hari yang tak selalu ramah. Jadwal kuliah bertabrakan dengan jam siaran,
absensi terlewat, dan sebuah pilihan hidup untuk mandiri tanpa terus bergantung pada orang tua. Menjadi mahasiswa bagi sebagian orang berarti hadir di kelas, mengerjakan tugas, lalu pulang. Namun bagi Madinah, status mahasiswa datang bersama tanggung jawab lain yang tak kalah berat, bekerja sebagai penyiar di TVRI NTT. Pilihan itu bukan tanpa alasan besar, ia hanya ingin memiliki uang sendiri agar kebutuhan hariannya tidak selalu bergantung pada orang tua. Keputusan tersebut perlahan membentuk ritme hidup yang tidak sederhana. Jadwal kuliah seringkali berbenturan dengan jadwal siaran. Ada hari ketika Madinah harus menyelesaikan perkuliahan lalu bergegas ke studio tanpa jeda. Di lain waktu, ia harus meninggalkan kelas karena siaran tidak bisa ditunda. Waktu kosong menjadi celah sempit yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin, entah untuk tugas, istirahat, atau sekadar menarik napas. Namun, tidak semua bisa diatur dengan rapi. Salah satu pengalaman paling berkesan dalam perjalanan kuliah sambil bekerja adalah ketika Madinah harus mengulang mata kuliah. Banyaknya kegiatan di luar kampus, ditambah tanggung jawab pekerjaan, membuat jumlah absensinya melampaui batas maksimal yang ditentukan. Ia sadar kegagalan itu bukan semata karena jadwal siaran, tetapi juga karena ketidaksiapannya mengelola waktu dengan baik. Manajemen waktu menjadi tantangan terbesar yang ia hadapi bahkan hingga kini. Madinah mengakui bahwa dirinya masih belajar mengatur ritme hidup. Ada keinginan agar semuanya berjalan lancar, kuliah aman, pekerjaan tetap jalan. Namun, ketika keinginan itu berlebihan, hasilnya justru sebaliknya. Jika tidak hati-hati, keduanya bisa berantakan, dan ia harus menerima konsekuensinya sendiri. Di balik kesulitan itu, Madinah tidak berdiri sendirian. Dukungan terbesar datang dari orang tua. Meski ia memilih bekerja, kebutuhan materi tetap disokong ketika diperlukan. Tidak ada tekanan, hanya dorongan agar ia tetap bertahan. Teman-teman kampus pun menjadi support system yang sangat berarti. Kalimat seperti semangat, Madinah seringkali menjadi penguat di tengah lelah yang tak terlihat. Sementara itu, dukungan dari pihak kampus hadir dalam bentuk fasilitas dan kepercayaan. Ketika kegiatan yang dijalani membawa nama kampus, kebutuhan peralatan dan perlengkapan tetap didukung. Bagi Madinah, ia sudah cukup menjadi tanda bahwa usahanya diakui. Lebih dari sekadar pengalaman kerja, kuliah sambil bekerja mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan sosial. Di tempat kerja, ia belajar memahami situasi, menyesuaikan diri, dan bersikap profesional. Di kampus, rutinitas yang monoton justru menjadi ruang refleksi. Dua dunia yang berbeda itu perlahan membentuk caranya bersikap dan membawa diri, membuatnya lebih peka dan dewasa secara sosial. Madinah percaya seiring waktu dan pengalaman, kemampuannya mengatur waktu juga akan semakin baik. Untuk mahasiswa lain yang menjalani hal serupa, Madinah hanya ingin menyampaikan satu hal, semangat. Menurutnya, tidak ada yang salah atau berbeda dengan mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Justru mereka memiliki nilai lebih pengalaman yang tidak semua orang dapatkan di bangku kuliah. Dalam pandangannya, mereka adalah pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi kehidupan setelah kampus. Cerita Ficur tadi memberi kita ruang untuk merenung sejenak. Dan kini saatnya kami turun langsung ke lapangan membawa reportase tentang sosok muda yang begitu menginspirasi kita sekalian. Kisah penjual gorengan muda di Kota Kupang. Sejak pagi hingga larut malam, Abner berusia 23 tahun menjalani rutinitas sebagai penjual gorengan di Kota Kupang. Di usia muda, ia memilih bekerja untuk mengubah kebiasaan hidup sebelumnya dan belajar mandiri melalui usaha kecil yang kini menjadi sumber penghasilannya. Abner mulai berjualan gorengan sejak April 2024.
Keputusan tersebut berawal dari kehidupannya di kampung yang dinilai kurang produktif karena lebih banyak dihabiskan untuk jalan-jalan dan minum-minum bersama teman. Melihat kondisi itu, pamannya menyarankan Abner untuk merantau ke Kupang dan mencoba berjualan gorengan. "Paman saya suruh ke Kupang supaya hidup lebih terarah," ujar Abner. Usaha gorengan ini sepertinya dirintis oleh pamannya sendiri. Abner mengaku tidak mengetahui secara pasti besarnya modal awal karena seluruh persiapan usaha telah ditangani oleh sang paman. Ia kemudian percaya untuk menjalani lapak dan melayani pembeli setiap hari. Persiapan utama yang dilakukan Abner adalah menyiapkan minyak tanah untuk kompor. Sementara bahan-bahan gorengan seperti adonan dan isi gorengan biasanya dibeli oleh pamannya dan dibawa ke lokasi berjualan. Dari semua kebutuhan tersebut, minyak menjadi bahan paling penting karena sangat menentukan kelancaran proses menggoreng. Abner membuka lapak gorengannya dari pukul 8 pagi hingga 23 malam. Dalam sehari, penghasilan yang diperoleh bisa mencapai Rp400.000, tergantung kondisi penjualan dan juga jumlah pembeli. Namun, aktivitas berjualan gorengan tidak lepas dari kendala teknis. Salah satu tantangan yang sering dihadapi terjadi ketika minyak tanah tiba-tiba habis saat proses menggoreng. Kondisi ini membuat api kompor mengecil dan mengganggu proses memasak. Untuk mengatasinya, Abner harus mengangkat wajan terlebih dahulu, lalu menarik sumbu kompor agar api bisa menyala normal. Proses tersebut memakan waktu dan membuat pelayanan kembali pembeli terhambat. "Kalau minyak habis mendadak, saya harus angkat wajan dulu baru bisa tarik sumbunya supaya api besar," jelasnya. Keberadaan Abner sebagai penjual gorengan dirasakan langsung oleh pelanggan. Maria berusia 29 tahun, salah satu pembeli, mengaku sering membeli gorengan karena harganya terjangkau dan mudah didapat. Gorengannya murah dan cocok buat camilan sore, katanya. Warga sekitar juga menilai usaha gorengan tersebut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Anton berusia 50 tahun, warga setempat, mengatakan pedagang kecil seperti Abner memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. "Pedagang gorengan begini membantu warga yang butuh jajanan sederhana," ujarnya. Pedagang lain di sekitar lokasi turut merasakan dampaknya. Lina berusia 41 tahun, penjual minuman, mengungkapkan bahwa ramainya pembelian gorengan sering berpengaruh pada dagangannya. "Kalau gorengan ramai, minuman juga ikut laku," katanya. Menurut pengamat UMKM, usaha gorengan merupakan bagian dari ekonomi informal yang memberi ruang bagi anak muda untuk mandiri secara ekonomi. Jam kerja panjang dan ketekunan menjadi modal utama untuk bertahan. Bagi Abner, berjualan gorengan bukan sekadar mencari penghasilan, tetapi juga proses pembelajaran hidup. Dari keputusan merantau hingga menghadapi kendala teknis sehari-hari, usaha gorengan menjadi langkah awal baginya untuk menata masa depan yang lebih baik. Pendengar, sebelum kita masuk ke editorial, mari kita simak terlebih dahulu informasi kegiatan berikut ini. Ada panggilan untuk pulang, panggilan untuk mengingat tanah, cerita, dan budaya yang membesarkan kita. Asio Kultura Fest bukan hanya sekedar festival, ini adalah alarm untuk pulang. Satu malam merayakan identitas Flobamora lewat tari, musik, dan rasa yang terasa seperti rumah. Datang pada 19 Desember 2025, mulai pukul 5 sore hingga selesai di Taman Budaya Gerson Poik. Acara ini terbuka untuk umum. Alarmnya sudah berbunyi, sekarang giliran kita untuk menjawab panggilannya. Asio Kultura Fest. Pendengar, kita kembali di berita siaran 67. Editorial hari ini mengajak kita melihat lebih jauh relasi antara mahasiswa, ekonomi, dan kehidupan Kota Kupang. Darurat HIV di kalangan pelajar Kota Kupang. Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Kupang saat ini bukan lagi isu kesehatan yang berdiri sendiri, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang serius. Fakta ini terungkap melalui berbagai pemberitaan media lokal serta video berjudul "Kota Kupang Darurat HIV Kalangan Pelajar, Fakta di Balik Layar".
Berita ini beredar di YouTube. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa penyebaran HIV tidak hanya terjadi pada kelompok usia dewasa, tetapi juga mulai menyasar ke pelajar dan mahasiswa, sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS daerah KPAD Kota Kupang yang diberitakan oleh media nasional dan lokal, jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Kupang telah mencapai lebih dari 2.500 kasus kumulatif hingga tahun 2025. Yang mengejutkan, sebagian kasus tersebut berasal dari kelompok usia muda, termasuk pelajar dan mahasiswa. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyebutkan fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia pendidikan dan keluarga karena generasi muda berada dalam ancaman serius akibat rendahnya kesadaran akan kesehatan reproduksi dan perilaku seksual berisiko. Masuknya HIV ke lingkungan pelajar menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi ditutupi dengan alasan tabu atau dianggap sebagai isu orang dewasa semata. Banyak remaja masih memiliki pemahaman yang keliru mengenai HIV, mulai dari cara penularan hingga upaya pencegahannya. Akibatnya, mereka mudah terjerumus ke dalam perilaku beresiko tanpa menyadari dampak jangka panjang yang dapat menghancurkan masa depan mereka. Kondisi ini diperparah oleh minimnya edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif di lingkungan sekolah maupun keluarga. Pemerintah daerah sebenarnya telah menyadari bahaya ini. Melalui berbagai kesempatan, Gubernur NTT menegaskan bahwa meningkatnya kasus HIV di kalangan pelajar harus menjadi peringatan serius bagi semua elemen masyarakat, termasuk orang tua, tenaga pendidik, dan tokoh agama. Ia menilai bahwa selama ini edukasi kesehatan seksual masih sering dihindari dengan alasan norma dan budaya, padahal sikap tersebut justru membuat remaja mencari informasi dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data lain yang dilaporkan media Timex Kupang menunjukkan bahwa angka kasus HIV di Kota Kupang telah menembus 2.543 kasus dan sebagiannya diantaranya melibatkan pelajar, bahkan pada jenjang pendidikan menengah. Fakta ini semakin menegaskan bahwa masalah HIV bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan sosial dan pendidikan karakter di kalangan generasi muda. Pemerintah Kota Kupang bersama KPAD sebenarnya telah melangkah berbagai pencegahan seperti penyediaan layanan tes HIV secara sukarela, kampanye pencegahan HIV/AIDS, serta sosialisasi di sekolah-sekolah. Pemkot Kupang mendorong penguatan edukasi HIV/AIDS di lingkungan pendidikan dan masyarakat sebagai langkah preventif dan menekan angka penularan. Sebagai sebuah editorial, penulis menilai bahwa masalah HIV di kalangan pelajar tidak boleh dilihat sebagai kesalahan individu semata. Ini adalah refleksi dari sistem pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial yang belum sepenuhnya hadir dalam memberikan pendampingan dan edukasi yang tepat. Sekolah harusnya tidak menjadi tempat transfer ilmu akademik, tetapi juga ruang aman untuk membahas isu kesehatan reproduksi secara terbuka, ilmiah, dan bertanggung jawab. Peran orang tua juga tidak kalah penting. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak tentang kesehatan seksual seringkali membuat remaja merasa takut atau malu untuk bertanya. Akibatnya, mereka lebih percaya pada informasi dari media sosial atau lingkungan pergaulan yang belum tentu benar. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka upaya pencegahan HIV akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Darurat HIV di kalangan Kota Kupang harus menjadi momentum evaluasi bersama. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu bersinergi dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kesehatan dan masa depan generasi muda. HIV bukan hanya persoalan medis, tetapi persoalan masa depan manusia. Jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, maka Kota Kupang beresiko kehilangan generasi produktif yang seharusnya menjadi harapan pembangunan daerah di masa mendatang.
Demikian rangkaian berita pada siang hari ini. Terima kasih karena telah setia mendengarkan. Saya Mario Waduhiga dan rekan saya Beatrix Irnawati, pamit undur diri. tetap semangat, tetap kritis, dan sampai jumpa di siaran berikutnya.